Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Wah, sangat mengejutkan. Roy Suryo mengakui kalau ijazah Pak Jokowi asli. Apakah ini benar? Kita lihat langsung videonya ya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook ya. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Singkat dan padat, Bu Pasca. Selamat sore. Saya khawatir sebetulnya ini pertemuan kita ini merayakan kekalahan. Selalu kalah ya. Dari pertama kita melawan Jokowi, kemudian kita tidak suka juga sama Gibran tiba-tiba jadi calon wakil presiden, dan kemudian terjadi kita kalah. Nah, saya khawatir betul teman-teman bahwa besok semua rakyat itu mau bilang kayaknya lebih baik Jokowi deh dari sekarang. Iya. Seperti hal waktu kita ngomong sebaiknya lebih enak Zaman Soeharto. Iya. Kan begitu. Jadi konkretnya begini. Ini saya kenal semua ini ahli semua. Tapi kalian ini belum sampai turun ke bawah. Kenapa saya sampai seobsesif ini Pak Rizal Fadila? Karena saya feeling 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina. Dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Tahapan terakhir 2039 total Indonesia harus jadi koloni Cina. Maunya mereka begitu. Menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain. Harus banget. Nah, Jokowi kesalahannya banyak dan dia penyebab dari berbagai situasi yang ada. Keadaan kita memang agak susah, dan saya lihat dari segi hukum, dari segi pasal, dari segi langkah-langkah, memang dia punya duit banyak. Sekali lagi, buat kawan-kawan, saya tidak berani memperpanjang kata, kecuali jangan lupa memperkuat hubungan dengan Allah dulu. Itu harus. Karena Jokowi ini dukunnya memang benar-benar gila. Ya. Benar-benar, saya mau cerita pengalaman saya selama di sini. Di Boyolali misalnya, itu waktu pencoblosan, itu nenek-nenek datang ke TPS itu yang ditanya gambar Palu Arit. Palu Arit itu mana gitu ya. Terus dalam beberapa kejadian memang black magicnya Jokowi memang pada tingkat yang dia benar-benar bayar ya. Macam-macam ragam dukun kayak apa sama dia dibelain betul sama dia. Maka dari saya buat semua, kalau sanggup jaga wudhu, dawamul wudhu dan segala macam. Karena selama musim pemilu di sini gereja-gereja yang ada di sini mereka mengadakan ritual pemujaan setan besar-besaran. Saya Firza Lorboy, selaku alumni UGM, meminta dan mendesak kepada UGM dan Pak Joko Widodo agar melaporkan semua orang-orang yang mengucapkan atau menuding itu palsu. Dan juga menuding, memfitnah, mencemarkan nama UGM itu jelek. Mereka menilai, mengatakan bahwa UGM ikut terlibat dalam pembuatan dugaan ijazah palsu. Oleh karena itu, saya meminta kepada Pak Joko Widodo, Pak, jangan biarkan mereka mencemarkan nama Anda. Jangan biarkan mereka memfitnah nama Anda. Saya mendukung Bapak Joko Widodo agar segera melaporkan mereka, termasuk yang namanya Risman Sianipar, Roy Suryo, dan kawan-kawannya. Siapapun itu yang terlibat, yang mengatakan baik melalui media sosial maupun secara langsung, bahkan melakukan aksi demo mempermalukan UGM di UGM itu sendiri, segera melaporkan mereka. Kalau tidak melaporkan, ini akan pembiaran, ini akan liar, dan mereka merasa sudah super body, sudah merasa hebat di dunia ini. Laporkan dua alumni UGM. Saya juga meminta UGM agar mencabut legal standing alumni UGM-nya si Risman Sianipar dan si Roy Suryo. Relawan Jokowi dan Gibran siap melawan tuduhan ijazah palsu. Guys, dugaan ijazah palsu Jokowi makin hari makin panas nih. Bahkan relawan Jokowi juga bakal bergerak buat kasih pembelaan. Relawan ini tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dan kemarin udah sempat sowan ke tempat Jokowi di Solo. Setelah pertemuan itu, bahkan Jokowi bilang siap menampilkan ijazah aslinya di pengadilan, bukan menampilkan ke massa yang gak punya kewenangan meminta. Pangeran Mangkubumi yang merupakan sekjen relawan Gibranku bilang sangat marah dan murka dengan fitnah ijazah palsu Jokowi itu. Karena itu bukan hanya menjatuhkan kehormatan Jokowi, tapi juga merusak integritas KPU Solo, Jakarta, dan pusat karena udah meloloskan Jokowi di pemilu. Kalau menurut kalian, sebenarnya ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Dua ya, soal jasa ini. Oleh karena itu, saya kira arus daripada keinginan publik untuk mengetahui kapan polemik ini akan selesai. Menurut saya, Bung Refli ya, soal jasa ini saya kira perlu kedua pihak tabayun.
Perlu ada tabayun, baik Jokowi maupun kelompok-kelompok yang menginginkan kejelasan daripada ijazah Jokowi. Saya pikir jalur kekeluargaan melalui tabayun. Tabayun, dan saya kira juga ini adalah presiden bisa menjadi penengah jalan tengah. Ini jangan mengganggu stabilitas, kan? Karena ini merupakan juga isu yang gemuk, dan ini kalau dibiarkan terus menerus akan menjadi mengganggu stabilitas. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah tabayun, baik posisi Jokowi maupun rekan-rekan yang melakukan gugatan itu. Ya, saya kira saran saya adalah segera adakan tabayun. Ya, bisa Bukannya tadi sudah tabayun, tapi itu kan tabayun itu kan harus bisa ada arrangernya kan. Oh, ada yang jalan tengah, bisa itu presiden. Saya kira dibutuhkan tabayun supaya ini segera selesai gitu. Ya, saya kira ini saran saya. Ya, terima kasih Bung Refli. Oke, luar biasa ya. Di sini kita akan coba melakukan error level analysis. Apakah ijazah ini seperti yang Rosyuryo katakan tadi gak terbaca atau terbukti dia hanya berbohong? Sekarang saya akan klik error level analysis. Masih terbaca, teman-teman. Saya sangat bisa membaca ini ijazah, ya. Nggak ada tuh seperti yang Rosyuryo katakan soal kotoran burung dan segala macam. Ini jelas-jelas bisa terbaca ini. Ijazah. Dan yang paling penting di sini kalian bisa melihat level semuanya sama antara foreground, background, antara cap yang ada, cap yang ini, tinta yang di atas, semuanya mempunyai satu level yang sama. Membuktikan bahwa ini adalah foto yang sama, teman-teman. Keren gak, teman-teman ya? Ini tidak ada perbedaan level yang terlalu signifikan. Semuanya sama antara background dan foreground, antara tulisan, cap, dan foto. Semuanya mempunyai level yang sama. Kalian tidak akan melihat perbedaan yang sangat signifikan dari level yang di breakdown ini, teman-teman. Coba kita ke noise analysis. Semuanya sama. Semuanya sama, teman-teman. Tidak ada yang seperti ini. Misalnya noise analysis, tidak ada yang ada perbedaan warna yang berubah drastis. Semuanya sama, teman-teman. Coba kalian lihat. Semuanya sama. Ya. Level swap. Semuanya terlihat dengan jelas. Noise analysis. Ini juga ya. Bukan hanya, saya cuma membuktikan bukan hanya error level analysis, tapi juga dengan noise analysis, teman-teman. Error level analysis semuanya sama levelnya, tidak ada yang seperti ini, tidak ada seperti ini. Kemudian noise analysis semuanya sama. Oke, itu di video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat